Oke, kita baca dulu soalnya. Di sini ada seorang manajer atlet yang ingin menghemat pengeluarannya dan dia punya dua buah item, yaitu jamu super dan ginseng sakti. Jamu super harganya $29, ginseng sakti seharga $10. Nah, ginseng ini dan jamu ini digunakan untuk atlet. Atlet ini membutuhkan minimal sebanyak 2 mg kafein dan 1 mg ginseng. Ginseng sakti mengandung kafein sebanyak 3 mg dan ginseng sebanyak 5 mg, sedangkan jamu super mengandung kafein sebanyak 2 mg dan ginseng sebanyak 1 mg. Ya, jadi di kedua makanan ini, suplemen ini keduanya mengandung ginseng ya. Mungkin supaya perkasa. Lalu, berapa banyak kombinasi jamu super dan ginseng sakti yang paling optimal untuk memenuhi kebutuhan atlet? Nah, kita bisa lihat di sini soal ini adalah soal minimalization. Kalau kita analisa, kita ingin supaya dengan harga sekian kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Itu bisa kita lihat dari constraint-nya yang berkata minimal, bukan maksimal. Jadi dengan minimal segini, kita bagaimana bisa mencari data kombinasi dari jamu super dan ginseng sakti yang pas. Oke, kita lanjut saja ke perhitungannya. Jadi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu soal itu sangat bergantung dari kemampuan dia mengubah sebuah soal cerita menjadi sebuah model. Di sini tadi kan ada dua buah suplemen ya, jamu super sama ginseng sakti. Itu kita representasikan dengan X1 dan X2. 29 itu harganya. Jadi yang satu $29 dan 10 itu $10 untuk harga jamu super. Lalu di sini kita juga punya constraint, yaitu batasan-batasan untuk meminimalisasi model ini, yaitu 3x1 tambah 2x2 lebih besar sama dengan 2. Kalau kita lihat di sini, maksudnya apa? Ginseng sakti mengandung sebanyak 3 mg mengandung kafein sebanyak 3 mg dan ginseng sebanyak 5 mg. Oke, 3, 5 X1. Sementara itu jamu super mengandung kafein sebanyak 2 mg dan ginseng sebanyak 1 mg. Nah, itu nggak boleh banyak-banyak ya jamunya. Boleh sih, tapi ntar tidak optimal. Yaitu ada batasannya 2 dan 3 yang hariannya itu 2 mg dan 1 mg ginseng. Oke, jadi di sini ada ralat untuk menjaga performa. Sang atlet membutuhkan 2 mg kafein dan 3 buah miligram ginseng. Oke, jadi di sini salah tulis tadi 3 mg ginseng. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita sudah menuliskan constraint-nya dan menuliskan fungsi tujuannya, kita bisa langsung ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, karena kita ingin menyelesaikan soal ini dengan 2 simplex, kita setelah membuat matriks, kita transposkan dulu. Nah, di sini kan ada 3, 2, 2. Ini dari mana sih? Kita lihat dari halaman sebelumnya. 3, 2, 2, 5, 1, 3. Intinya, konstanta yang ada di depan variabel ini kita tuliskan dalam bentuk matriks. Dan yang paling bawah merupakan fungsi tujuan 0, karena itu adalah fungsi yang nilai yang ingin kita cari tahu. 29x1 tambah 10x2. Oke, terus kita transpose. Kenapa kita harus transpose? Karena memang begitu caranya. Jadi kita ubah, transpose itu mengubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Itu cuma nama keren dalam dunia matematika. Kita ubah dari 322 ke bawah, 513 ke bawah, 29, 10, 0 ke bawah. Oke, setelah itu kita tambahkan slack variable. Slack variable itu variabel yang ditambahkan pada setiap constraint. Sini ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kuncinya adalah kita ingin mengubah constraint ini yang ada di sebelah kanan mirip seperti matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang memiliki nilai 1
di setiap diagonal baris dan kolom. Seandainya matriks ini 2 kali 2, maka kita cukup menuliskan 1, 0, dan 01 saja. Sebelumnya saya ralat dulu. Sini saya ubah angkanya menjadi angka 1 karena sesuai dengan di matriks transpose ini. Tadi rupanya saya salah tulis. Terus tadi saya hapus bagian ini supaya kita bisa mengerjakan bersama-sama. Lalu tahap selanjutnya kita cari dari fungsi tujuan yang sudah kita tuliskan ini, yaitu di baris ketiga, yang mana yang memiliki nilai terkecil di kolom mana. Ternyata ada min 2 dan minus 3. Sepertinya minus 3 yang paling kecil, karena itu kita jadikan kolom ini default. Nah, selanjutnya kita gunakan pembagian 29 bagi 5 untuk mencari nilai terkecil di antara baris ini. 29 bagi 5 itu sekitar 5, sementara itu 10 bagi 1 hanya 10. Setelah kita lakukan pembagian, ternyata yang sebelah sini lebih kecil dibanding yang ini. Oke, karena itu kita akan gunakan baris pertama sebagai baris pivot. Kita ubah menjadi 1 dengan mengalikannya menjadi 1 dengan malikannya dengan 1/5, sehingga akan didapatkan 3/5, 1, 1/5, 0, 0, dan 29/5. Setelah kita mengubah baris pertama menjadi angka 1, kita ingin supaya baris kedua dan baris ketiganya menjadi 0, yaitu dengan cara mengurangkannya dengan baris pertama. Karena itu kita buat supaya baris kedua menjadi 0 kalau kita kurangi dengan baris pertama. Di baris kedua itu kita melakukannya dengan B2 dikurangin B1. Baris kedua yang ini kita penuh B1. Yang tadi kita lihat 5 ini sudah menjadi 1, sehingga 1 kurangin 1 hasilnya 0. 1 kurangin 1 hasilnya 0. Tapi kita juga tidak boleh melupakan elemen yang lain. 2 dikurangin baris pertama, sehingga menghasilkan 7/5. 2 dikurangin 3/5. Kita lakukan yang sama dengan baris yang lain. Lalu dengan baris ketiga, kita ubah dulu B1 nya menjadi 3 baris pertama ditambah B3. Kenapa? Karena tadi di sini angkanya 1 terus min 3 ditambah plus 3 hasilnya 0. Dan ini adalah hasil iterasinya. 1 min 1/5, 0/5. Lalu kita juga jangan lupa untuk mengubah Z, karena Z juga ikut terpengaruh. Tadi 29 dikali 1/5 menjadi 29/5. Lalu B2 dikurang B2 kurang B1 hasilnya akan menjadi 21/5 dan seterusnya. Nah, kita lakukan perulangan ini sampai kapan? Pokoknya kita melakukan pengulangan ini sampai semuanya menjadi. Kita akan melakukan perulangan ini sampai semua elemen yang ada di baris terakhir tidak memiliki nilai negatif. Nah, di baris ketiga ini kita lihat di kolom pertama masih memiliki nilai negatif, minus 1/5. Selain itu, bila kita bandingkan dengan elemen yang lain, minus 1/5 itu lebih kecil dari 3/5. Karena itu, kolom pertama ini akan kita jadikan sebagai pivot. Lalu kita akan cari yang mana yang akan kita jadikan 1, baris mana yang akan kita jadikan 1. Nah, kita lakukan itu dengan pembagian seperti cara pertama yang sudah kita lakukan, yaitu 29 bagi 5 dibagi 3/5 dan 21/5 dibagi 7/5. Ternyata hasil yang paling kecil adalah baris kedua. Karena itu kita akan ubah baris kedua ini menjadi 1. Setelah itu kita akan jadikan baris kedua ini sebagai patokan dan untuk mengubah baris yang lain agar menjadi 0. Baris kedua dengan 5/7
hasilnya sama dengan 1. Setelah itu kita akan lakukan pengurangan sama seperti sebelumnya. Baris pertama dikurangin 3/52 semata-mata agar menghasilkan elemennya 0. Baris pertama jadi 0, 1, 2/7 min 3/7, 0 dan 4. Setelah itu baris ketiga tambah 1/5 B2 akan menghasilkan 1, baris ketiga 0, 0, 4/7, 1/1, 18. Kalau kita lihat tidak ada yang negatif lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan ternyata Anda sedang melihat jawabannya. Sang manajer akan mendapatkan hasil yang optimal bila membeli 4/7 dari ginseng sakti dan 1/7 dari jamu super dengan nilai sebanyak 18. Jadi ZH-nya sama dengan 18 pada X1 sebanyak 4/7 dan X2 sebanyak 1/7. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.